ibu-ibu beli beras, ayo kita rush. Yap, tampaknya bakal terjadi ibu-ibu beli beras. Ayo Marilah kita kita rush. Langsung saja dimajuin begitu saja dengan adanya putar-putaran gaming. Dapat lagi. Berusaha untuk menjadi decoy dan kali ini bakal langsung dimajuin aja satu player di depan sana dengan FPP Dapat Gaming lagi. mode para Jay. Lagi-lagi bertumbangan satu persatu player-player dari Void dalam posisi berbahaya. Dua player terakhir ada di bagian belakang. Mau kabur bisa tidak ya? Bisa kayaknya, tapi enggak. Ada spray down dilakukan juga terhadap seorang Catmeow alias Rosezi yang kali ini membawa dia ke half health. Dari zona Mercy tampaknya bakal maju juga dengan bagi yang ban depannya pecah, tapi nggak masalah karena bakal dipaksa dan dapat melaju dengan cukup cepat juga. Kalau dari Babayo mengkonfirm kembali elimination yang berharga bagi tim Aura Esports yang sudah dipastikan lolos kali ini. Wah gila, ini sakit hati sih untuk Void ya. Karena Void ini ada di bagian tengah-tengah nih, dia harusnya masih punya chance untuk bisa lolos ke babak main event, tapi diganggu oleh tim paling atas atau tim pucuk dari Close Qualifier Piala Presiden Esports 2022 ini. Sementara kita melihat juga dari RRQ lagi berupaya keras untuk bisa mengeliminasi satu persatu player-player dari Bigetron Red Alliance, tapi kayaknya dari sisa tim 15 Void kayaknya menjadi tim pertama deh yang dipulangkan. Ya, tadi Void yang menjadi tim pertama di belakang karena lobby dan ternyata zona pun sudah pop up dan ternyata BTR ada di pinggiran area zona yang harusnya ini bakal menjadi trigger bagi tim RRQ dan juga dari tim BTR bakal fight untuk memperebutkan spot komponen ini karena komponen BTR enak banget. Iya, ini entry komponen paling enak sih dari bagian utara sejauh ini. Apakah dari RRQ bakal commit atau lebih memilih buat sharing, atau malah dari BTR yang lebih memilih buat yaudah gue clearing area, gue bener-bener gak mau ada sharing compound di bagian yang sudah gue kuasain. Tapi lemparan nades terus menerus memberikan tekanan menuju ke arah player-player RRQ, dipaksa mundur, dipaksa untuk retreat dan juga disengage dari RRQ. Ya, tampaknya dari kedua posisi mereka ini cukup beresiko sehingga dari tim RRQ lebih milih untuk bermain aman. Lepasin aja BTR-nya, nggak usah paksa di fight, kita defense dulu, gatekeeping dulu, jangan sampai kita mau fight sama BTR, malah kita dijepit oleh tim lain. Dan tampaknya Aura nggak cukup satu yang ditumbangkan, tapi kali ini mereka juga ingin menumbangkan tim Onyx ke arah lobby, tapi Onyx yang keadaannya jauh lebih baik, jauh lebih mantap, jauh lebih siap, dan kali ini nge-push ke arah tim Aura, mendapatkan kali ini dua pemain Aura yang langsung dipulangkan ke arah lobby. Ya, dan Blue Zone-nya juga sebentar lagi bakal mengecil, jadi nggak banyak waktu yang dimiliki oleh Aura dan juga Onyx. Tapi Petrus di sini udah mulai memukaukan granatnya, dilontarkan ke arah bagian depan. Blue Zone sudah mulai menghimpit player-player Aura, tidak bisa selamat lagi, dan Onyx yang berhasil untuk survive dengan dua player yang mereka miliki. Dimana kita melihat juga di bagian dalam kali ini gatekeeping dari Bigetron Red Alliance, Gens Foster tapping menuju ke arah player-player dari GPBR, ditumbangkanlah satu persatu, membuat player-player dari GPBR tidak leluasa, tidak bisa bergerak dengan nyaman. Iya, tampak dari Gen Foster terus bertahan nge-prone di atas atap, mencari target-target yang terlihat di bagian area ladang. Dan tampaknya dari beberapa tim lain juga dan beberapa player lain juga coba menyebar dan mendapatkan vision yang lebih luas memasuki zona kita OTW yang ke-6 bentar lagi nih. Hikfam, tim yang tadi barusan chicken juga kali ini bakal bermain kembali dengan keempat player yang masih bertahan, tapi peluru-peluru mulai menghujani posisi mereka. 2-1 ada tepat di permukaan mereka, apakah dari seorang Yuta bakal nabrak? Ternyata tidak, masih nge-hold. Kato spray down ke RGBR, mendapatkan targetnya through the smoke dengan vision yang diperoleh dari scoping. Dan tampaknya poin-poin pun secure juga oleh Geekfam, langsung 3 poin masuk ke kantong tim Geekfam. Iya, sembari Yuta berusaha untuk mencari tempat nyaman, Kato menembak ke arah lawan-lawannya, berusaha untuk mencicil HP dan juga nyawa-nyawa dari musuhnya. Sementara Yuta nampaknya berusaha untuk mengendalikan tempat yang sudah dia miliki, tembak menuju ke arah bagian depan juga masih ada 2-1 Esports dengan dua player yang mereka miliki. Tapi sementara itu di bagian gorong-gorong kali ini, Ivo setoran nyawa kah manis menuju ke arah seorang Aganchi. Satu player down dari Evo, Lizer, dan masih ada Microboy di bagian belakang sana, terkunci terhimpit oleh Blue Zone dan juga Fortingan yang mungkin masih belum sempurna. Iya, Lizer kemana dia akan pindah kali ini karena terus dihujani peluru oleh tim lawannya. Tapi dari tim EVOS mereka tampaknya diincar oleh dua tim sekaligus. Di depan belakang selalu ada lawan yang menghujani bom ke arah mereka. Tapi dari HFX bener-bener gak mau lepasin EVOS keluar dari area gorong-gorong. Revive pun dilakukan, tapi ada granat yang connect dan memulangkan pemain dari tim EVOS. Kali ini belum. Baru sekarat doang. Belum. Sekarat. Tapi ada kayak yang kenok tadi dia? Ada, tapi itu dari tim lawan. Oke. Jadi emang barengan momentumnya, tapi ada bakso terpantau di depan komuk dari seorang player. HFX harus ditumbangkan oleh granat dari Geekfam. Dan bahkan kali ini bakal ada tukar-menukar utilitas antara HFX dan juga Geekfam. Dan ternyata didapatkanlah kembali satu balasan nades dari HFX menuju ke arah Geekfam. Saling bertukar nyawa, saling bertukar granat juga. Tapi 2-1 Esports is here. Berusaha untuk mengganggu kembali dari bagian kejauhan dengan kali ini 6-nya M4.
hanya mencicil darah-darah dari player-player Geek Fam through the smoke, membuat Geek Fam tidak berdaya. Ya, Flyki udah merupakan poin yang penting bagi tim 21 juga. Kali ini dari 21, mereka butuh poin lebih, mereka butuh chance untuk lolos ke main event. Tapi dapatkah mereka meraih chance tersebut? Dari gorong-gorong tampaknya sudah diisi juga ujung-ujungnya. Dan sebelum kita melihat aksi kembali, kita bakal lihat replay terlebih dahulu presented by Samsung Galaxy A Series 5G. Ya, ini tembakan yang benar-benar nyaman banget dari Flykido. Dia dapat momentumnya, dia create momentumnya, bikin Geek Fam tuh jadi tidak berdaya di belakang asap-asap. Dan sementara itu juga flat ground ya. Tidak ada lower ground yang bisa dimanfaatkan, tapi getaran sangat mantap masuk ke arah Red Face, tapi tidak membuat Red Face gentar, terbakar. Hadang mundur dulu deh, langsung melakukan healing, tapi masalahnya di sini sempat untuknya. Sempat, belum masuk full damage menuju ke arah seorang Red Face. Sekarang dari seorang Lizrek juga tentu harus maju ke depan 90 meter menuju ke arah zona. Dan perlahan-lahan Microboy mulai nge-push juga menuju ke arah tim DG yang arah tepat daripada mereka. Trading pun terjadi, 1-for-1 DG. Iya, dan juga dari EVOS, tapi spray down bukan mendapatkan target, malah knockout kali ini. KF kali ini harus coba menyelamatkan tim EVOS. Dia perlu ngepress ke arah lawannya. 7 tim tersisa, 25 player masih remaining, dan tentunya satu persatu player mulai berjatuhan di Jelly. Ini butuh ketenangan untuk EVOS kalau dia mau nyeruduk pertahanan dari dunia games. Tapi Voker sudah mulai membuka netsnya kembali menuju ke arah bagian depan juga. EVOS terpantau di depan sana, itu kelihatan dengan sangat jelas, dengan sangat bebas. Dan itu dia tembakannya dibuka, mendapatkan satu kembali. Voker mendapatkan timing dan momentum yang sangat manis. 2 player dari EVOS sudah diluluh lantakan. Kembali melihat ke depan sana, low health EVOS gak bisa berdaya, gak bisa memberikan perlawanan. KF last man standing bersembunyi di belakang sebuah shack kecil, tapi bakal ada gerbek kos-kosan juga dari GPX menuju ke arah bagian depan. Tembakan bertubi-tubi, tapi ternyata KF player berhasil didapatkan, namun tidak untuk yang kedua, karena pada akhirnya di bagian belakang bakal ada yang nge-backstab, yaitu seorang Flyboy. EVOS harus mengubur mimpinya, mengumpulkan poin lebih lagi di match terakhir ini. Iya, tapi lihat dari GPX tampaknya Blue Zone pun sudah cukup perih. Dia akhirnya memberanikan diri, tapi langsung di knock out oleh Flyboy dengan sigap, dengan tenang membanting ke arah belakang dan memulangkan lawannya ke arah lobby. RQ tinggal 3 player bertahan. Voldemort sudah terlebih dahulu menuju ke arah lobby, dan tampaknya dari RQ sudah masuk ke dalam top 5, yang berarti paling tidak 6 poin dikantongnya oleh tim RQ. Ya, masih terus menggali poin demi poin, dan kali ini Mort ketahuan posisinya. Udah mulai di bunny hop oleh seorang Misery. Kelihatan dan terdeteksi juga, tapi splash damage masuk ke arah badan-badan dari Mort, terbakar. Api asmara juga. Luxi berhasil untuk meluluh lantakan seorang RRQ Mort. Dan kali ini dari Bigetron Red Alice benar-benar ingin mendapatkan poin yang lebih. 7 elimination sudah masuk di kantong mereka, dan mereka mendapatkan sebuah gundukan. Tapi berapa lama dia bisa memainkan gundukan ini, Flo? Yap, karena waktu terbatas, zona pun sudah akan bergerak dalam waktu 5 detik, yang berarti BTR space mereka atau spot mereka akan diisi oleh Blue Zone. DG terus hujannya granat juga. Tampaknya dari DG posisi mereka cukup sulit karena gorong-gorong menjadi magnet granat bagi tim-tim sekitar area mereka. Ya, BNW Barrier juga salah satu player yang terus memainkan granatnya dan kembali mendapatkan nyawa dari dunia games. Sementara dari Bigetron Red Alliance bermain dengan waktu juga, dia tahu ini adalah saat yang tepat mungkin untuk bergerak masuk ke arah bagian dalam, tapi kata Asa tidak semudah itu. Ferguson 2 bahkan didapatkan. Ini mimpi buruk untuk Bigetron Red Alliance, dan Luxi dipulangkan secara utuh, secara paripurna. 2 player tersisa kali ini bakal melakukan cross combat. Zuxi berhasil untuk mendapatkan 1 nyawa dari RRQ. Asa bakal langsung ditumbangkan begitu saja. Zuxi masih harus melakukan healing, tapi tidak ada first aid. Dia perlu melakukan looting terlebih dahulu. Wah, tapi Genfos langsung dihujani peluru juga oleh tim HFX. Tampaknya HFX sudah melakukan setup terlebih dahulu, tapi ada end juga yang diupayakan seorang Genfos Star kali ini. Bagian digunakan sebagai forting sudah diberhentikan, tapi tampaknya dari Zuxi pun terlalu terbuka dan dipulangkan ke arah lobby. Misalkan Genfos Star seorang diri bertahan. HFX pelan-pelan nge-push, pelan-pelan mencari targetnya. Tapi mereka tampaknya sudah menyadari di mana kurang lebih Genfos berada. Sudah dicari menggunakan TPP Vision, tampaknya sudah kelihatan arahnya dan bakal di-spray, ditahan, dan tampaknya Genfos dari Genfos yang dapat Sinon. Bukan yang Iya, jadi Genfos yang dapetin Sinon, dan padahal tadinya Sinon yang dapetin info terlebih dahulu. Berarti timing dan momentumnya di-create oleh seorang Genfos. Betul. Ini menjadi angin segar bagi tim Bigetron karena tentu mereka masuk dalam top 3 dengan jumlah elemen banyak, 10 lebih tadi mereka. Nah itu, masalahnya pertanyaannya cukup nggak nih buat nge-boosting mereka sampai mendapatkan top 6? Menjadi pertanyaan besar, big question mark pastinya. Dan sementara juga dari dunia games e-sport, dari tadi permainan gorong-gorong mereka luar biasa banget. Bagaimana mereka mendefense area God yang sudah mereka miliki. Utilities banyaknya dari tadi dia kelontarkan, nggak habis-habis. Kembali dia looting lagi, kembali dia lontarkan lagi. Tapi kali ini barrier, the last man standing.
dari BNW. Ini bisa banget sebenarnya untuk mendapatkan beberapa nyawa dari dunia games kalau needs-nya masak, needs-nya connect, dilontarkan ke arah bagian depan, meledak, tapi ternyata nggak cukup untuk bisa menumbangkan satu player dari dunia games. Iya, tampak itu bakal dari seorang barrier bakal bertahan selama mungkin di posisinya kali ini. Pelan-pelan bergerak, tapi kita bakal lihat juga dari seorang Fokker. Sabar banget, DG. Kali ini permainan mereka luar biasa banget, mereka mendapatkan game yang begitu bagus, tapi apakah ini cukup untuk membawa mereka lolos juga? DG, kalau mereka chicken dengan jumlah elemen banyak, bisa aja. Tidak menutup kemungkinan mereka juga bisa lolos. Bisa karena ini masalahnya yang bertahan top 3 adalah tim yang bisa dibilang hari ini performance masih up and down banget. Jadi masih menjadi tanda tanya besar kira-kira siapa yang bakal lolos nantinya menuju ke babak main event. Barrier bergerak perlahan tapi pasti. Ulet Keket Gaming is real kali ini. Gen Foster juga tidak mau memberikan banyaknya informasi. Bersembunyi saja di belakang sebuah jerami. Barrier yang mungkin bakal terdeteksi terlebih dahulu karena tidak ada obstacle di sekitaran dari Barrier. Hanya berusaha untuk berkamuflase menjadi sayur kol lempar nades ke arah bagian depan. Tapi Barrier masih bertahan. Splash damage-nya cukup dalam dan akhirnya Barrier didapatkan oleh seorang Gen Foster. 1 melawan 3 kali ini, Flo. Iya, tapi Gen Force tahu bahwa nggak perlu kasih poin ke lawan, nggak perlu kasih poin di game terakhir. Gen Force akhirnya menumbangkan diri dia dan winner chicken dinner untuk tim Dunia Games di game kita yang terakhir. Dunia Games, where itu di game terakhir, akankah ini cukup membawa mereka menuju ke main event? Ini gue deg-degan banget, bener-bener deg-degan. Kalau kita ngomong pasti ya, sudah ada beberapa tim yang pasti lolos. Tapi kalau kita ngomong yang belum pasti, ini juga banyak yang belum pasti lolos kali ini. Akankah